Oke saudara, selamat berjumpa kembali di channel Bilang Saja Jang Taku. Ya, kali ini kita mau berbagi pada saudara semua bagaimana cara mempercepat kinerja komputer atau laptop. Jadi untuk saudara yang merasa laptop atau komputer yang kinerjanya mulai lambat, nonton video ini. Dan ya, ketemu langsung saja bagaimana cara mempercepat kinerja komputer. Di sini kita akan memberikan beberapa cara. Untuk cara yang pertama, yaitu menghapus file temporary atau temporary file. Temporary file itu apa? Temporary file itu adalah file-file yang terbentuk ketika setiap kali ketemu membuka aplikasi. Jadi setiap kali kita membuka aplikasi, misalnya Excel, PowerPoint, Word, atau apapun lah, semua aplikasi yang ada di laptop atau komputer saudara dong, semua itu ketika setiap kali buka berarti file temporary itu terbentuk. Sistem membentuk file temporary tadi. Ya, jadi ketika semakin banyak aplikasi yang kita gunakan, maka sebanyak itu pula file temporary yang terbentuk. Dan ketika semakin banyak file temporarinya, maka ruang kosong pada penyimpanan komputer atau laptop itu akan semakin sempit. Nah, semakin sempit itulah yang membuat sehingga kinerja dari komputer itu akan lambat. Ya, jadi kita harus menghapus file tersebut. Dan untuk menghapus file tersebut, maka kita harus pergi ke folder di mana file-file temporary tersebut tersimpan, yaitu dengan cara klik start, kemudian cari yang namanya run. Nah, jika tidak ada, maka ketik saja di kolom pencarian RUN, run, kemudian tekan enter. Dan kita juga bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan menekan tombol pada keyboard yang ada lambang Windowsnya, tekan tahan, kemudian tekan huruf R. Kemudian di dalam kolom run itu potong ketik persen mana persen itu, oh iya, persen, kemudian enter. Ya, kemudian saudara lihat file-file yang ada di sini. Ya, semua file yang ada di sini silakan blok dan delete. Jadi saudara mungkin bertanya, apa kalau kotong delete file-file yang ada dalam file persen ini bisa bikin kotong punya kata hilang, kasih file-file tertentu hilang kasih. Beta di sini cuma kasih tahu bahwa sing akan hilang. Yang terhapus itu file-file temporary. File-file temporary itu apa? File-file temporary itu tadi kita sudah jelaskan. Ya, jadi hapusnya sih ada masalah sing kasus komputer ini. Oke. Clear. Oke, skip. Oke. Ya, selanjutnya keteng keran lagi. Di sini kita pakai tombol Windows saja sama huruf R. Oke, tadi kalau langsung ketik persen, sekarang ketemu temp saja, TEMP, kemudian enter. Jika muncul jendela seperti ini, kita klik saja continue.
Oke, file-file ini katong blok, lalu katong hapus. Lalu katong delete aja lah, tekan delete. Oke, skip juga. Jadi skip sih kalau minta seperti ini, kita skip saja, skip. Ada beberapa file yang bisa dihapus. Biarkan saya seperti itu. Oke, kemudian keluar, tutup jendela TM tadi. Lalu kemudian katong buat apa lagi? Ya, cara selanjutnya melakukan optimasi pada registry dengan cara regedit. Ketik regedit ya. Oke, run juga run ya, RUN, enter. Dalam kolom run ini kita ketik regedit, REGEDIT, lalu enter. Nah, kalau Anda minta persetujuan seperti ini, klik saja yes. Kemudian teman saudara lihat di HK current user, aduh betul ini paling buta huruf bahasa Inggris. HK current user, klik anak panah yang di samping kiri. Oke, yang kita pointer dari belakang, klik. Kemudian cari control panel, sama juga klik anak panah yang samping kiri. Kemudian cari apa ya, desktop, klik pada tulisan desktop. Kemudian cari ya sebelah kanan ini, file-file yang di sebelah kanan ini, cari menu show delay mana akan boleh. Oke, menu show delay, kemudian klik 2 kali. Oke, pada kolom value data, nilai pada value data itu 400 ya. Kalau 400 teman-teman rubah ke 00, lalu klik. Sebelum klik OK, teman-teman tekan enter pada keyboard, tekan sambil tahan, tekan kasih biar jendelanya mati menyala kedip-kedip ya, seperti itu. Lalu beberapa saat kemudian lepas ya. Ini dia langsung hilang teman-teman. Fungsi kata tekan enter lalu tahan itu supaya itu kata merestart komputer atau laptop, jadi tanpa atau restart menggunakan restart ya, itu langsung efek dari yang tadi kata buat sistem registry tadi itu sudah berfungsi ya, sudah terasa. Ini jadi atau kasih sedelai apa sudah merubah menu nilai value data pada menu sedelai itu ke 00 itu untuk mempercepat proses saat ketemu buka aplikasi. Setelah itu ketemu tutup ya. Coba ketemu buka salah satu aplikasi. Kalau memang masih berat berarti memang karena pengaruh kita masih buka masih jalankan aplikasi perekam ya. Jadi 2 kali aplikasi sekali jalan ini karena pakai notebook ya. Jadi prosesnya memang ya ini cepat ya. Biasanya itu lebih lambat dari ini. Dan ini juga karena masih menggunakan aplikasi perekam suara. Kalau seandainya sudah tutup aplikasi perekam suara berarti dia lebih cepat dari yang ini. Oke, coba ditutup. Aku coba ketemu buka sekali lagi. Oke ya, mendingan lebih cepat dari yang tadi. Oke. Kemudian setelah itu ketemu buat menonaktifkan aplikasi pada startup ya. Jadi katong menjalankan aplikasi di latar belakang, itu aplikasi yang tertentu saja, aplikasi misalnya seperti antivirus, sedangkan aplikasi yang lain kita nonaktifkan supaya ketika kita perlu kita membuka aplikasi baru kita buka, tidak perlu menjalankannya secara otomatis di layar belakangnya. Oke, seperti itu. Jadi jika semakin banyak aplikasi yang jalan di layar belakang ya, otomatis aktif, berarti semakin memboros memori ya, semakin banyak menggunakan memori sehingga dia membuat sehingga kinerja dari komputer itu akan menjadi lambat. Untuk bagaimana menonaktifkan beberapa aplikasi di
startup, sama kita pergi ke run, enter, kemudian ketik mama ms config, kemudian enter. Kemudian apa lagi ya? Klik ini ada ya, tab, ada 5 tab di sini ya. General, boot ya. Oke, baca pakai bahasa Indonesia aja lah. General, boot, services, start to, tools, startup. Oke, klik ya. Kalau ketemu baru pertama kali datang ke buka jendela startup, maka tidak ada tampilan sama sekali ya, maka ketemu klik open task manager, ya seperti itu ya. Oke, apa lagi ya, kemudian kita klik ya di status ya, kita disable aja ya, klik kanan pada status ini, kita disable ya. Untuk di sini kita hanya ingin menjalankan Smadap sama Avast di layar belakangnya, jadi aktifnya otomatis. Dan supaya ketika kita tancap flash disk atau internetan, maka jalannya otomatis untuk mendeteksi virus. Selain itu beta disablekan. Oke, beta disablekan ya. Oke, apa lagi? Oke, program apa ya? Disable juga. Oke, apa lagi? Windows Security bisa belajar lah. Yang beta jalankan hanya Avast sama Smadap. Oke, itu aja. Kemudian ditutup aja. Coba ya. Iya, ditutup aja seperti itu. Oke. Gak bisa tekan apply ya, nggak ada pilihan apply. Oke, iya, nggak ada ya. Dado. Oke, ini aplikasi yang jalan di task manager ya. Oke, yang sementara berjalan. Apa itu? Smadap sistem konfigurasi. Oh ya. Oke. Tutup. Kemudian kita oke. Seperti itu. Selanjutnya kita apa lagi ya? Kita menambahkan virtual memory, tetapi kali ini saya tidak akan membahas untuk menambah virtual memory, karena menurut saya teman-teman atau saudara juga pasti mau gunakan akan, karena kalau kita menambahkan virtual memory, kita akan mengurangi efek dari Windows 10 untuk mengembalikannya ke bentuk jadul ya, mungkin seperti itu. Intinya kelihatan tidak bagus sekali, jadi pasti saudara langsung pakai. Jadi kita lewat saja untuk cara menambah virtual memory. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Kita cleaner ya. Cleaner ini juga sama ya, seperti menghapus file temporary, tapi kalau tadi hanya file temporary yang dihapus ya, sedangkan cleaner ini dia akan menghapus file-file registry, file-file yang lain juga, misalnya file yang tidak terpakai lagi seperti tempat sampah ya. Oke, kita buka foldernya, kemudian disk PC ya, kemudian klik di local disk C, klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian disk clean up, klik disk clean up. Oke, biarkan komputer atau laptop sistem mengeksekusi. Ya, teman-teman, saudara perhatikan di sini, ini ya, temporary internet file ya. Masih ada 13,7 MB. Windows error reports feedback. Ada ya, intinya teman-teman, saudara lihat untuk kapasitasnya. Kalau 0 kapasitas berarti tidak perlu dihapus.
baru centang aja delete-nya, dilepas aja centangnya, kemudian yang ada kapasitasnya dicentang. Oke, apalagi Resolvin 2,9 GB. Oke ya, kemudian klik OK. Kalau semua sudah dicentang, yang ada kapasitasnya ada dicentang, kemudian dicentang, lalu kemudian klik OK, lalu delete files. Oke, biarkan saja sistem yang melakukan pekerjaannya. Kita user menunggu saja. Oke, selesai. Ya, ini mungkin karena masih sedikit ya data-data yang harus di print up sehingga cepat prosesnya. Coba kita periksa sekali lagi. Ya, semuanya 0 bytes ya. Oke, masih ada di sini, biarkan saja. Oke, kita hapus, kemudian kita oke, sorry. Iya. Lalu selesai. Apalagi? Ya, mungkin itu saja yang bisa. Itu saja yang bisa kita bagikan kepada saudara semua di video ini, dan sampai ketemu lagi.